Sejak tahun 1980-an, kendaraan tempur infanteri M2 Bradley telah menjadi benteng bergerak bagi pasukan AS, terlihat dalam berbagai aksi di Perang Teluk, Irak, dan tempat lainnya. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi dan strategi perang, keterbatasan Bradley menjadi semakin jelas. Sekarang, Angkatan Darat AS tengah mencari pengganti dengan teknologi canggih, daya tembak revolusioner, dan kemampuan adaptasi yang tak tertandingi. Tujuannya adalah menghadirkan kekuatan tempur yang siap menghadapi medan perang dinamis masa kini. Kendaraan tempur Bradley telah berperan dengan baik, namun teknologinya tidak lagi mampu menghadapi ancaman modern. Berikut alasan mengapa Bradley perlu digantikan. Awalnya dirancang untuk konflik era Perang Dingin, lapisan pelindung Bradley semakin rentan terhadap rudal anti-tank modern, RPG canggih, dan IT. Sementara Bradley mampu menahan serangan senjata ringan dan pecahan peluru artileri, ancaman modern menuntut perlindungan lebih dari desain aslinya. Mobilitas berkurang seiring bertambahnya bobot Bradley akibat tambahan lapisan pelindung dan perlengkapan. Ini mengurangi kelincahannya dalam lingkungan pertempuran asimetris yang bergerak cepat, di mana respons cepat dan repositioning sangat penting. Ruang interior yang sempit. Bradley memiliki ruang yang terbatas, yang bisa menghambat efisiensi kru. Dalam perang modern, di mana tentara harus mengelola teknologi canggih dan manuver taktis secara bersamaan, ruang yang cukup menjadi sangat penting. Teknologi yang ketinggalan zaman. Dikembangkan di era pradigital, Bradley tidak dirancang untuk terintegrasi dengan jaringan pertempuran modern. Dalam perang yang semakin didigitalkan, sistem komunikasi berbasis data menjadi kebutuhan, dan Bradley sulit untuk mengikuti. Melihat keterbatasan tersebut, Angkatan Darat AS kini mendorong program pengembangan kendaraan tempur baru, yaitu melalui program OMFV, Optional Manned Fighting Vehicle. Proyek ini bertujuan menciptakan kendaraan tempur yang tidak hanya menggantikan Bradley, tetapi juga mendefinisikan ulang apa yang dapat dilakukan IFV. Proyek ini berambisi menghasilkan kendaraan yang dapat beroperasi dengan atau tanpa awak, memberikan fleksibilitas taktis yang lebih besar. Berikut beberapa kandidat utama dalam kompetisi OMFV. 1. Griffin 3 dari General Dynamics Land Systems. GDLS Griffin 3 menggabungkan teknologi yang sudah teruji dengan fitur-fitur inovatif. Dilengkapi dengan meriam XM913 kaliber 50 mm, Griffin 3 dapat menyerang target lapis baja dari jarak yang lebih jauh, lebih unggul dari meriam Bradley yang hanya 25 mm. Sistem tenaga hybrid listriknya memungkinkan operasi diam-diam, mengurangi kebisingan dan konsumsi bahan bakar, serta meningkatkan kemampuan bertahan dalam operasi jangka panjang. Lapisan pelindung modularnya dapat disesuaikan dengan berbagai misi, dan sistem perlindungan aktifnya mampu mencegat rudal dan RPG yang masuk. Sistem arsitektur terbukanya dirancang agar kompatibel dengan teknologi masa depan. 2. Alienx KF-41 dari kolaborasi Rheinmetall dan Raytheon, KF-41 mengedepankan daya tahan tinggi, daya tembak, dan desain modular. Dilengkapi dengan turret Lance 2.0 dengan meriam 35 mm yang dapat menyesuaikan berbagai jenis target. Sistem perlindungan aktifnya mampu menetralkan ancaman yang datang, memberikan ketahanan tinggi di lingkungan pertempuran. KF-41 memiliki interior yang luas dan nyaman, memungkinkan kru mengoperasikan sistem canggih dengan lebih mudah. KF-41 bahkan bisa berfungsi secara otonom, bertindak sebagai sayap yang dapat melakukan pengintaian berisiko tinggi tanpa mengancam nyawa tentara. 3. CV-90 Mark V dari BAE Systems.
Platform CV90 yang tangguh dan adaptif ini telah terbukti di medan perang dan siap menghadapi teknologi digital. Dapat dipersenjatai dengan meriam 30 mm hingga 40 mm sesuai kebutuhan misi. CV90 memiliki lapisan pelindung modular yang dapat disesuaikan untuk berbagai misi, serta sistem perlindungan aktif untuk mencegah ancaman yang datang. CV90 juga memiliki sistem jaringan digital yang memungkinkan integrasi dengan unit lain, memberikan kesadaran situasional dan kendali yang lebih baik di medan perang. Dengan arsitektur terbuka, CV90 siap untuk modifikasi dan teknologi masa depan. Kandidat OMFV ini menawarkan teknologi yang seolah berasal dari fiksi ilmiah, tetapi kemajuan ini akan mengubah medan perang. OMFV nantinya akan menggunakan AI untuk memproses data medan perang secara otomatis, mengenali ancaman, dan bahkan melakukan manuver tertentu tanpa input manusia, memungkinkan tentara fokus pada tugas-tugas krusial. Teknologi Sistem Perlindungan Aktif, APS, berfungsi seperti tameng digital yang mendeteksi dan mencegah rudal atau RPG sebelum mengenai kendaraan. Selain itu, senjata energi terarah mungkin menjadi bagian dari IFV masa depan, memungkinkan untuk menghancurkan drone atau ancaman lainnya dengan presisi tinggi. Namun, transisi dari Bradley ke OMFV bukan tanpa tantangan. Pengembangan, pengujian, dan penerjunan kendaraan canggih ini menghadirkan berbagai tantangan, termasuk bobot pelindung yang dapat mengurangi mobilitas serta kebutuhan anggaran yang signifikan. Transisi ini juga memerlukan pelatihan intensif dan perencanaan logistik yang matang. Jika berhasil, OMFV akan menjadi kendaraan canggih yang memberikan keunggulan strategis bagi pasukan AS. Bayangkan OMFV yang dapat berkoordinasi dengan drone, unit darat otonom, dan tentara, menciptakan lingkungan pertempuran yang terhubung secara real-time. Ini bukan hanya kendaraan tempur, ini adalah pilar dari medan perang digital masa depan. Dengan perkembangan dunia militer, negara bersaing dalam mengembangkan teknologi masing-masing. Begitupun dengan kita YouTube Creator, akan berusaha mengembangkan channel masing-masing. Maka dari itu dengan subscribe channel ini, kamu sangat membantu saya dalam pengembangan channel ini. Sekian dan tunggu next video.